Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tanzilul Khair Hasibuan. Saya dari kelas S1C ingin mempresentasikan tugas UAS makalah saya yang berjudul penulisan skripsi. Sebelumnya saya ingin membahas apa yang dimaksud dengan skripsi. Baik, langsung kita mulai. Skripsi adalah karya ilmiah yang ditulis mahasiswa program S1 yang membahas topik atau bidang tertentu berdasarkan hasil kajian pustaka yang ditulis oleh para ahli, hasil penelitian lapangan atau hasil pengembangan eksperimen. Skripsi adalah karya tulis ilmiah berdasarkan hasil penelitian lapangan dan kepustakaan yang disusun oleh seorang mahasiswa sesuai dengan bidang studi yang diambil sebagai tugas akhir studinya. Penulisan skripsi juga merupakan bagian dari kegiatan pendalaman disiplin ilmu lewat kegiatan tulis-menulis bagi mahasiswa program S1. Adapun tujuan dan manfaat skripsi adalah sebagai berikut. Tujuannya yang pertama memberikan pengalaman belajar, yang kedua memberikan bekal kemampuan, yang ketiga berlatih menerapkan teori, yang keempat mengembangkan ilmu pengetahuan, yang kelima mengaplikasikan ilmu di kelas. Sedangkan manfaatnya adalah membuat skripsi meningkatkan kemampuan berpikir. Yang kedua, manfaat skripsi untuk mendapatkan kemampuan menulis. Yang ketiga, untuk melatih fokus dan konsentrasi. Yang keempat, membentuk pribadi yang bertanggung jawab. Yang kelima, menjadikan mahasiswa lebih menghargai waktu. Yang keenam, menambah nilai mahasiswa saat melamar pekerjaan. Dan yang ketujuh, menjadikan mahasiswa lebih berani berpendapat. Adapun ciri-ciri skripsi sebagai berikut. Yang pertama, hasil karya sendiri. Yang kedua, relevan dengan bidang studi. Yang ketiga, memiliki manfaat teoritis atau praktis dari skripsi. Yang keempat, sesuai dan berdasarkan dengan kaidah-kaidah keilmuan. Yang kelima, sesuai dengan EYD. Syarat-syaratnya untuk menulis skripsi itu ada yang pertama A. Persyaratan pengajuan skripsi. Persyaratan pengajuan skripsi antara lain adalah 1. Persyaratan mengambil mata kuliah skripsi. Yang kedua, syarat seminar proposal. Yang ketiga, syarat seminar hasil. Yang keempat, syarat ujian skripsi. Baik, lanjut dengan jenis-jenis skripsi. Jenis-jenis skripsi ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, jenis skripsi berdasarkan metode penelitian. Berdasarkan metode penelitian ini dibagi lagi menjadi 2 jenis, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Skripsi kuantitatif itu adalah skripsi yang metode pengambilan data dan penelitiannya menggunakan kuesioner atau survei yang disebarkan kepada subjek penelitian. Sedangkan skripsi kualitatif adalah skripsi yang metode pengambilan data dan penelitiannya menggunakan metode wawancara dan observasi lapangan secara mendalam. Yang kedua, skripsi berdasarkan hasil kajian pustaka. Skripsi jenis hasil kajian pustaka berisi pembahasan suatu topik atau suatu hal yang dilakukan untuk pemecahan masalah yang didasarkan pada pengkajian secara kritis dan mendalam terhadap bahan pustaka yang relevan dengan topik yang akan diteliti. Yang ketiga ini adalah berdasarkan hasil penelitian lapangan. Skripsi yang ini yakni dari penelitian lapangan. Jenis ini berpijak pada pengumpulan data empiris di lapangan. Dan yang terakhir, yang keempat, berdasarkan hasil pengembangan. Penelitian pengembangan merupakan rancangan kegiatan untuk memecahkan masalah di lapangan dengan memanfaatkan konsep, teori, temuan, atau prinsip penelitian yang relevan. Masuk ke bagian sistematika atau kerangka penulisan skripsi. Kerangka yang pertama adalah bab 1 pendahuluan.
yang berisikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Dan yang di bab kedua berisikan kajian pustaka dan kerangka pemikiran. Di antaranya adalah yang pertama kajian pustaka, yang kedua kajian pustaka tentang objek penelitian, dan yang ketiga kerangka pemikiran. Bab ketiga adalah metode penelitian. Metode penelitian ini adalah saat mengerjakan skripsi akan dihadapkan pada dua pilihan metode penelitian. Ada metode penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Dan yang di bab keempat ada hasil penelitian dan pembahasan. Sistematika penulisan skripsi wajib untuk melaporkan hasil penelitian disertai dengan pembahasan yang lengkap. Yang pertama adalah hasil penelitian, yang kedua pembahasan, bab kelima adalah kesimpulan. Di bagian akhir adalah kesimpulan. Sistematika penulisan skripsi di bab kesimpulan, peneliti wajib membuat kesimpulan dari hasil penelitiannya. Kesimpulan tidak perlu ditulis secara panjang lebar, cukup dengan secara singkat, padat, dan jelas. Jadi di setiap karya ilmiah itu di akhirnya wajib ada kesimpulan yang berisi inti dari isi karya ilmiah kita tersebut. Lalu yang terakhir ada daftar pustaka. Sistematika penulisan skripsi tidak selesai begitu saja. Masih ada satu poin dasar yang wajib ada dalam membuat skripsi, yaitu menyertakan daftar pustaka. Jadi daftar pustaka ini adalah dia sumbernya, dari mana kita mendapat isi dari skripsi tersebut. Jadi itu untuk sumber-sumbernya itu di situ dibuat. Baik, sekian dari saya. Apabila ada perkataan saya yang salah, mohonlah diberi kemaafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.